Halo semua, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai alasan penghapus pidana, maka sekarang kita akan membahas mengenai alasan penghapus tuntutan pidana. Hah? Emang beda ya? Ya, tentu berbeda. Alasan penghapus pidana merupakan hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan tidak dijatuhkannya pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan. Sedangkan alasan penghapus tuntutan merupakan keadaan tertentu yang dapat menyebabkan seorang pelaku tindak pidana tidak dapat dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan alasan penghapusan penuntutan atau dasar-dasar yang menghilangkan penuntutan. Oh, berarti sederhananya alasan penghapus tuntutan itu seorang pelaku tindak pidana tidak bisa dituntut lah ya. Yap, kurang lebih seperti itu. Namun perlu kita ketahui terlebih dahulu kenapa seseorang bisa dituntut pidana. Seseorang yang bisa dituntut pidana oleh penuntut umum itu karena seseorang yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja melakukan tindak pidana yang melanggar hak-hak setiap orang sebagaimana telah diatur. Setelah kalian mengetahui jika seseorang bisa dituntut, maka ada alasan penghapus tuntutan. Alasan ini secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu alasan penghapus tuntutan pidana yang terdapat dalam KUHP dan alasan penghapus tuntutan pidana yang berada di luar KUHP. Maksudnya, jadi alasan penghapus tuntutan pidana yang terdapat dalam KUHP itu berupa habeas idem, meninggalnya tersangka atau terdakwa, daluarsa, dan lain-lain. Sedangkan alasan penghapus tuntutan pidana yang berada di luar KUHP seperti amnesti dan abolisi. Oh, oke. Ya, sebenarnya dalam video kali ini akan menjelaskan mengenai apa saja alasan penghapusan tuntutan pidana. So, nonton sampai akhir ya. Dimulai dari habeas idem. Habeas idem ini diatur dalam pasal 76 ayat 1 KUHP. Secara jelas menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut dua kali yang telah diadili dengan putusan yang tetap sebelumnya. Tapi maksud dari habeas idem itu sendiri, jika kalian pernah mendengar kalimat ini, seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya di tempat pengadilan dengan perkara yang sama. Ya, secara tidak langsung pernyataan itu yang menjadi inti dari habeas idem. Kenapa begitu? Ada tiga alasan kenapa seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama. Yang pertama, karena untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang telah memutuskan suatu perkara. Hal ini juga didasari dengan asas res judicata, yang artinya putusan hakim harus dianggap benar. Kemudian dilanjut dengan untuk menjamin hak asasi manusia agar kepentingan individu tidak diganggu gugat atas perkara yang telah diadili dan mempunyai hukum tetap. Dan alasan yang ketiga, negara dalam rangka menjaga kewibawaannya harus memberi kepastian hukum. Oh, baik, mulai mengerti saya. Oke, selanjutnya yang kedua, meninggalnya tersangka atau terdakwa. Hal ini diatur dalam pasal 77 KUHP. Dalam aturan tersebut sudah sangat jelas bahwa jika tertuduh atau biasa dikenal dengan tersangka sudah meninggal dunia, maka tuntutan tersebut harus hapus. Yang ketiga, daluarsa penuntutan pidana. Hal ini diatur dalam pasal 78 sampai dengan 83 KUHP. Emang apa sih yang dimaksud dengan daluarsa? Mungkin biar jelas saya akan kasih contoh. Semisal A berusia 21 tahun, melakukan penggelapan uang kantor pada 1 Januari 2023. Maka jika sampai sesudah 12 tahun kemudian, yakni hingga 1 Januari 2035, tidak dilakukannya penuntutan, maka kewenangan ke penuntut umum untuk menuntut si A menjadi hapus. Perhitungan daluarsa penuntutan tersebut mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan itu dilakukan, yaitu pada kasus ini pada tanggal 1 Januari 2023. Ya, intinya kasus ini sudah daluarsa. Jadi penuntut umum tidak dapat menuntut si pelaku atas kasus tersebut. Kemudian selanjutnya penyelesaian di luar pengadilan. Hal ini diatur dalam pasal 82 KUHP. Pada intinya yang pertama,
Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda menjadi hapus jika secara sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Yang kedua, jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan wajib diserahkan pula atau harganya harus dibayar menurut tafsiran pejabat yang berwenang. Selanjutnya ketiga, dalam hal pidana diberatkan karena pengulangan. Pemberatan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang telah dilakukan lebih dahulu telah hapus karena penyelesaian di luar pengadilan. Yang keempat, ketentuan-ketentuan tersebut tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur 16 tahun. Selanjutnya mengenai alasan penghapusan tuntutan yang berada di luar KUHP, yaitu amnesti dan abolisi. Dimulai dari amnesti. Secara eksplisit amnesti diatur dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu, apa sih maksud dari amnesti itu sendiri? Amnesti berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti penghapusan penuntutan terhadap tersangka dengan undang-undang. Ya, amnesti yang dapat diartikan juga sebagai pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Hal ini juga diperkuat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 yang menyatakan bahwa akibat dari pemberian amnesti adalah semua akibat hukum pidana terhadap orang yang diberikan amnesti dihapuskan. Selanjutnya, abolisi. Sama halnya dengan amnesti, abolisi juga diatur dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Abolisi ini sendiri berasal dari kata abolitio, yang pengertiannya kurang lebih adalah menghapus pentuntutan terhadap delik yang terjadi. Abolisi juga dapat diartikan sebagai penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Abolisi diberi kepada terpidana perorangan dan diberikan ketika proses pengadilan sedang atau baru akan berlangsung. Presiden harus juga mempertimbangkan Dewan Perwakilan Rakyat dalam memberi abolisi. Mungkin sekian dari pembahasan mengenai alasan penghapusan tuntutan. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.